이번에 정말 깜짝 놀랄 뉴스가 나왔습니다. 네, 인도네시아가 KF-KF-21 시제기를 받게 된다고요? 맞습니다. 정말 큰 의미가 있죠. Keputusan Korea Selatan untuk menyerahkan satu unit prototipe KF-21 Boramae kepada Indonesia merupakan langkah yang memiliki nilai strategis jauh melampaui sekadar transfer sebuah pesawat. Dari 6 prototipe yang dibangun selama fase pengembangan, Indonesia akan menerima satu unit yang telah berpartisipasi dalam berbagai rangkaian pengujian penting. Hal ini menunjukkan bahwa yang akan diterima bukanlah pesawat demonstrasi biasa, melainkan platform pengujian yang telah mengumpulkan data dan pengalaman operasional selama proses pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 tersebut, dari sudut pandang analis militer. Nilai terbesar prototipe ini bukan terletak pada kemampuannya sebagai aset tempur yang langsung siap diterjunkan ke medan operasi, melainkan sebagai laboratorium terbang, flying laboratory. Melalui pesawat ini, para insinyur, teknisi, dan personel TNI AU dapat mempelajari secara langsung arsitektur sistem pesawat, prosedur pemeliharaan, integrasi perangkat lunak, hingga karakteristik penerbangan yang selama ini hanya dapat dipahami melalui dokumen teknis. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal penting apabila Indonesia nantinya mengoperasikan KF-21 dalam jumlah lebih besar. Yang membuat prototipe ini semakin bernilai adalah rekam jejak pengujiannya. Pesawat tersebut telah digunakan dalam berbagai uji kritis, termasuk pengujian avionik, evaluasi radar aktif electronically scan array, AESA, serta uji pengisian bahan bakar di udara, air-to-air refueling. Ketiga aspek ini merupakan elemen utama yang menentukan kemampuan tempur pesawat modern. Artinya, Indonesia akan memperoleh platform yang telah melewati fase validasi teknologi paling kompleks dalam program pengembangan KF-21. Jaringan sensor, hingga konsep pemeliharaan berbasis kondisi, condition-based maintenance. Pengalaman seperti ini sulit diperoleh hanya melalui pelatihan di luar negeri atau dokumentasi teknis, karena interaksi langsung dengan pesawat. Memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam. Dalam perspektif jangka panjang, pengiriman prototipe KF-21 dapat dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi kedirgantaraan. Jika dimanfaatkan secara optimal, prototipe ini tidak hanya akan mendukung kesiapan operasional TNI AU, tetapi juga memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional dalam menguasai teknologi pesawat tempur modern. Dengan demikian, nilai sesungguhnya dari transfer ini bukan sekadar bertambahnya satu pesawat di hanggar Indonesia, melainkan terbukanya akses terhadap pengalaman teknis dan pengetahuan yang sangat berharga bagi pengembangan kemampuan dirgantara nasional di masa depan. Transfer satu unit prototipe KF-21 kepada Indonesia dapat dipandang bukan sebagai variabel tunggal dalam persamaan kekuatan udara, melainkan sebagai faktor pengali, multiplier faktor. Dalam kapasitas teknologi pertahanan nasional, jika kemampuan tempur diibaratkan sebagai fungsi, kekuatan udara sama dengan F, platform plus sensor plus SDM plus pengalaman operasional. Maka kehadiran prototipe ini tidak hanya menambah nilai pada variabel platform, tetapi juga secara simultan meningkatkan gradien pertumbuhan pada variabel SDM dan pengalaman teknis. Dengan kata lain, dampaknya bersifat eksponensial jangka panjang, bukan linear jangka pendek. Dalam logika sistem, setiap jam terbang, setiap sesi pemeliharaan, dan setiap proses analisis data dari prototipe ini akan menjadi bagian dari dataset nasional yang memperkaya basis pengetahuan industri pertahanan Indonesia. Dan pada titik limitnya, ketika variabel waktu mendekati masa produksi penuh KF-21, maka nilai strategis yang dihasilkan bukan lagi sekadar satu unit pesawat, melainkan konvergensi antara teknologi, pengalaman, dan kemandirian industri pertahanan. Jayalah Indonesiaku!